Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para kaula muda, istilahnya panggilan untuk kaula muda ini ya tentu untuk yang muda-muda. Kita ketemu lagi dalam Cuko, cerita untuk kaula muda. Dan kali ini dengan Cik Ridwan Rifai. Kalau bicara mengenai Kota Palembang, tentu khas dengan banyak ataupun beragam makanan-makanan yang ada. Dan itu identik sekali dengan kulinernya Kota Palembang yang membuat orang-orang kangen untuk datang ke Palembang, terutama yang asli Palembang tapi merantau kangen ke Palembang, atau yang bukan orang Palembang juga kangen ke Palembang. Hari ini topik yang kita angkat adalah kue khas Lebaran Kota Palembang. Dan ini sudah kami undang narasumber seorang peneliti, kemudian pemerhati budaya kuliner Palembang, yakni Ibu apa manggilnya ini? Ayu jadi. Ayu, cek Pak ya. Ayu. Iya, Ibu Sumarni Bayu Anita MA CPR. Ya, selamat datang. Yo, Nita ya. Oke, baik. Karena panggil Ibu karena beliau ini dosen. Kalau dosen harus panggil Ibu. Tapi lebih senior Cik Ridwan caknya nih. Iya. Lebih muda lah kami pasti. Iya. Oke. Nah, kaitan dengan kuliner. Ya. Ini kami memegang data bahwa ini dalam arti untuk bahan disertasi ya. Itu ya untuk S3-nya, penelitian S3, dan beliau ini sedang menuntut ilmu S3 di Unpad ya. Di Unpad. Kaitan dengan ini. Nah, kaitan dengan ini juga FGD ya. Ada focus group discussion kemarin. Apa yang kira-kira dapat dari FGD? Maret kemarin. Apa yang dapat dari itu? Apa yang didapat? Jadi kita kan ada 3 sesi tuh di FGD. Jadi mengundang 7 narasumber, mulai dari pihak pemerintah tuh di Dispar Kota, Disbudpar Sumsel, kemudian dari budayawan Palembang, yang kami undang kemarin Mang Amin sama Kak Yudi Syorofi, kemudian dari pihak asosiasi itu Mbak Yeni, kemudian dari pencinta gastronomi Sumsel itu Kak Robi, kemudian dari perwakilan Foodgram atau influencer itu ada Dina dari Makan Pakai Receh Palembang. Jadi ada 7 orang di situ. Kemudian kita berbicara 3 sesi. Sesi pertama tentang validasi. Jadi saya membuat sekitar 265 tabel kuliner Palembang yang terbagi menjadi 10 kategori, mulai dari kudapan ringan, manis, kemudian kue basah, kudapan ringan asin, dan juga pempek itu terklasifikasi sendiri. Kemudian ada kudapan berat, kemudian juga ada makanan utama. Itu makanan utama pertama tuh masakan utama itu nasi sama lauk, kemudian pelengkap itu sayur dan sambal, dan terakhir minuman. Jadi ada sekitar 265. Dari data itu kemudian kita validasi di sesi pertama. Mungkin ada penambahan dari 265 menjadi 270 gitu. Terus yang kedua baru masuk ke sesi kedua, kita melihat dinamika Instagram dalam mempromosikan kuliner Palembang. Lalu sesi ketiga itu seluruh 7 orang tuh berbicara itu bagaimanakah konstruksi budaya jelajah kuliner Palembang di media sosial. Oke, berarti 3 step di situ ya. Jadi di awal menginventarisir dulu. Ya. Dapat 200-an 265 tadi. Baru ada dipertajam lagi ya. Dipertajam dengan melihat bagaimanakah kuliner Palembang itu berada di media sosial seperti apa. Jadi penelitian saya selain dengan membantu mendokumentasikan tabel kuliner Palembang ini juga melihat dinamika. Jadi saya meneliti adanya 100 foodgram Palembang, jadi atau kuliner Palembang. Jadi 100 itu kemudian saya ranking. Nah, yang saya ambil untuk sebagai objek penelitian utama itu ranking 1 sampai ranking 25. Oke. Itu pola nanti di step berikutnya ya. Oke, saya mundur dulu ke belakang berkaitan dengan yang step pertama tadi, inventarisir. Itu makanannya seperti apa yang ada di hasil dari 263 itu? Oke, jadi ini saya bawa tabelnya. Sebenarnya dari 3 lembar ini juga dikembangkan menjadi deskripsi masing-masing nama yang ada di sini. Itu saya sudah bikin kan sekitar 65 halaman. Jadi belum saya print, tapi yang saya ngeprint gambarannya. Ya, jadi ada banyak sekali kuliner Palembang, tidak hanya pempek dan pindang yang selama ini hanya fokus di situ, atau yang kita ketahui yang sudah di BBTB kan itu ada 6 gitu ya, Cek ya. Iya. 6 itu ada pempek, kemudian ada bolu 8 jam, pindang Palembang, tempoyak, burgo, dan telo abang. Ternyata ada sebanyak 265, dan paling banyak memang itu di kue dan snack itu sebanyak 83 varian.
kue dan snack. Ya, kue dan snack yang Oke. manis. Yang manis. Itu 83. Kalau yang kue basah itu ada 21. Kemudian yang kue snack yang ringan asin itu ada 49, pempek itu ada 21 varian, kudapan berat itu ada 16, nasi atau ketan 10, lauk ada 33, sayur 8, sambal 16 dan minuman 8. Itu pada waktu menginventaris itu data ya, data saja ya, belum lihat fisiknya belum. Ya, jadi belum. Jadi awal tuh kan dari tahun 2012 saya sudah mendata ini. Itu di buku ini itu ada 69. Jadi ketika S3 dapat masukan kan, kenapa Yunita cuman pempek Palembang ngapa ndak coba kuliner yang lain kan, orang lain juga pengen tahu gitu kan. Jadi terinspirasilah karena kita memang di ranah ilmu komunikasi, saya mengangkat tentang komunikasi pariwisata kuliner dan memang fokus ke kota tercinta karena kita besar dari kecil dari sini kan, Palembang Nila. Jadi yang kita paham tentang etnografi itu kan harus paham dengan budaya di situ ya, angkatnya tentang kuliner Palembang. Dari situ naik cek jadi 157. Nah, dari angka itu baru aku turun ke lapangan, interview mendalam dengan beberapa narasumber, ya tadi ke Mang Amin, ke Kak Yudi Sarofi, ke UMKM yang khusus jualan tentang kuliner Palembang, Cak Sarinande ya, kita sebut mereknya Palembang Harum itu. Nah, dapatnya kemudian berkembang jadi 265. Oke. Dan itu masih ado galo ya? Ada yang sudah langka. Jadi aku tanya lagi misalnya dengan para budayawan itu, tahu tidak dengan baroya, roti saudagar, gegere, grembelan. Iya nih tak pernah dengar katanya pas masih kecil, cuman sekarang tidak diproduksi lagi. Iya. Artinya menginventarisirnya sampai sedetil itu ya, untuk mengawali dari pembuatan penelitian kita ya. Oke, baik, dari sisi ternyata ada kelangkaan di situ. Kemudian step keduanya adalah kita melihat pola artian dalam arti untuk melestarikan. Nah, pola ini misalnya pola media atau seperti apa yang ditemukan dan dilakukan untuk mempromosikan dan sebagainya. Oke, jadi yang namanya kuliner ini kan cerminan identitas kota, budaya. Jadi memang ada dua sisi, kuliner Palembang sebagai budaya yang wajib kita lestarikan, dan sisi kedua aspek ekonominya yang wajib kita promosikan agar tidak kalah dengan kuliner-kuliner yang lain di luar kuliner Palembang. Mungkin kuliner Palembang paling banyak kali ya dibandingkan yang lainnya. Nah, itu perlu kita perbandingkan dulu gitu ya. Makanya kan kenapa kemarin saya langsung ke Disbud Sumsel dulu itu cek Bu Cahyo kebetulan kemarin sebagai kepala dinas budayanya kan, kepala bidang budayanya bukan kepala dinas. Saya juga ketemu sama Pak Panji gitu. Gimana kalau kita melakukan validasi? Jadi istilahnya ini hasil penelitian saya jangan cuma karena saya sudah kemudian mendata gitu kan, tapi juga ada bentuk kesepakatan dengan para pentolan-pentolan perwakilan yang tadi saya undang sebagai FGD. Nanti setelah itu baru kita akan sosialisasikan ke seluruh masyarakat Palembang. Seperti itu, Cak. Ya. Jadi itu tetap didukung secara formal ya untuk didukung secara formal baik dari sisi Pol sendiri tempat saya bekerja gitu kan, juga dari pihak kampus saya juga izin sama promotor kan. Promotor saya kan Pak Aceng, kemudian Prof Atwar sama Bu Nindi, saya izin mau FGD, apakah ini juga menjadi salah satu cara untuk mendapatkan data primer? Oh ya boleh katanya. Sepanjang memang mereka berkenan atau bersedia untuk dimintai keterangan tentang itu. Alhamdulillah sangat support. Nah, ini tadi kaitan dengan food blogger juga ya, foodgram atau influencer tentang kuliner. Ya, di situ termasuk dalam penelitian kita juga. Masuk. Dan apa yang dilakukan mereka itu termasuk yang turut berpartisipasi melestarikan. Ya, jadi ternyata dari 100 tadi kemudian saya ranking lagi menjadi 1 sampai nomor 25 karena tidak mungkin semuanya saya amati. Nah, jadi memang ada beberapa foodgram ini yang fokus ke kuliner Palembang, tapi ada juga yang fokus ke kuliner umum gitu ya. Nah, jadi ada dapat ranking 1 sampai ranking 25 itu diurutkan itu. Kalau mau nyebut tapi juga bisa ada datanya juga gitu kan. Cuma memang ternyata di pertanyaan kedua kita kemudian menanyakan tentang strategi apakah yang mereka lakukan dalam mempromosikan kuliner Palembang. Karena rata-rata ketika kita mengadukan FGD itu banyak yang penting promosi gitu loh. Yang penting tahu lokasinya di mana, rasanya lemah apa tidak, harganya berapa. Tapi untuk cerita apakah ini masuk kuliner Palembang asli apa bukan, mereka rata-rata tidak ada yang melakukan itu. Itu Yang biasa jadi job Palembang ini kalau soal makanan nak lemak
nak besar, Iya. nak banyak. Nak murah pula. Murah pula. Itu termasuk ditemukan kemarin apa yang mereka lakukan sebagai strategi. Itu narasi-narasi yang memang menjadi ciri khas masing-masing foodgram kan masih bisa jadi strategi mereka untuk menarik viewer ya. Viewer. Apapun. Tapi followers. dampak dari viewer rame, uang dampaknya penjualan. Ya betul. Jadi saya ini menelitinya itu dari tahun 2023 ke 2024 Cek. Jadi dari 25 akun itu aku lihat postingan mereka selama 2 tahun, sebulan berapa tuh aku punya datanya. Jadi ada sebanyak 10 konten viral yang saya dapatkan. Itu misalnya konten yang paling viral itu tentang model di kuburan Nagaswida. Itu Model? Iya, jadi ada orang jualan model di kuburan Nagaswida Pelaju. Yang belinya? Yang belinya wong kita biasa. Iya, masa. Cuman ngapo itu bisa viral ternyata memang ketika kita lihat bukannya tentang budaya Palembangnya yang terekspos, tapi mungkin keanehan kali ya, ngapo Jualan di kuburan. jualan di kuburan. Jadi sambil menikmati memandang masa depan. Bukan, sambil menikmati model, mengingat apa nama? Iya, itu yang paling viral. Jadi ada 10 yang viral selama 2023-2024. Iya. Nah, itu yang viral. Tapi ini agak sebelum kita balik lagi. Iya, boleh. Ini mumpung ngomong viral, ini lagi viral nih Palembang ini kan. Asik. Nah, ini lagi viral ini gara-gara rendang ini aja. Ah. Padahal bukan makanan Palembang rendang, Iya, tapi kok viral di bener. Palembang. Nah. Itu juga yang menjadi permasalahan yang aku bilang juga sama teman-teman. Rendang itu deh, mohon maaf itu bukan kuliner Palembang ya, kuliner dari Padang gitu ya. Cuma memang yang aku dapat pacak nolak itu dia juga masak es duren. Es duren. Iya. No. Jadi es duren ini masuk dalam minuman kuliner Palembang. Oh, itu ya? Iya. Aduh, ya. Masuk di kita es duren. Kemarin kan sempat dipertanyakan juga es duren ini masuk apa tidak. Tapi kemudian setelah habis diskusi, akhirnya kita masuk ke sebagai salah satu kuliner Palembang asli, Cetunae. Karena juga tempoyak itu kan sudah di BBTB ke. Nah, mungkin kan duren itu cuman hasilnya adalah sambal tempoyak baik, gitu kan. Nah, turunannya adalah juga es duren tadi, Es Cetunae. duren. Cuma memang itulah, tapi kalau aku ngelihat sih memang keviralan itu adalah salah satu bagian dari era digital di media Iya, sosial strategi ya. juga itu. Iya, benar. Kalau kita sih mikirnya yang penting sekarang edukasi sih. Nah, Kalau pacak ini jadi kesempatan kita untuk memperkenalkan kuliner Palembang tuh apa. ya. Jadi jangan sampai terjebak dengan emosi sesaat. Ya. Karena yang namanya keviralan ini kan tidak berlangsung lama juga. Itu kan cuma instannya wae. Iya, Cepat bener. meledup. Bener nih. Sudah tuh cepet dicaci makiung juga. Karena itu Kena juga di kita. kena juga kita. Aku di grup kawan-kawan Unpad tuh kan langsung di-share. Cak mana ini Bu Nita katanya lagi meneliti tentang kuliner Palembang, ada kejadian cak ini. Ya kaget akan ada strateginya pasti dari wong Palembang dewek juga. Aku udah kan seluruhnya kan ngomong gitu kan. seluruh ngomong. Alhamdulillah ya. Iya. Aku pikir ini juga sebagai bentuk melihat bagaimanakah kekompakan wong Palembang dalam menghadapi sebuah permasalahan gitu kan. Mungkin WS itu tidak menyangka kalau Palembang begitu kompaknya. Iya. Kompak kita ini orang Dari Palembang. seluruh lini. Dari seluruh, baik dari petinggi, sampai pemerintah, ke sultan juga ikut sampai bikin semua yang ngomong. tradisi tepung tawar tuh juga jadi bahasan kita gitu kan. Itu kan juga salah satu tradisi yang di BBTB kan gitu kan. Tradisi tepung tawar, bagaimana tradisi itu diperkenalkan. Jadi kalau memang menurut aku sih ketimbang dia dipolisikan ya dia juga bisa ngajarin uang tentang edukasi. Yang selama ini kan terlupakan tuh, uang nggak tahu tuh apa tuh tradisi tepung tawar ya. Rupanya itu adalah tradisi asli Palembang untuk menjadi solusi ketika ada orang bermasalah ya, biar dimaafkan. Iya. Adakan tradisi Diredam, dinetralkan, diadem ke. Iya, diadem Pokoknya ke. di unjuk panggung juga untuk menjadi duta. Iya benar. Duta kita ngelurus ke tadi. Iya. Jadi sekarang kan trennya mah itu kan. Iya, jadi kalau masalah jangan dimusuhi tapi kita anukan. Kalau aku sih pribadi ya kalau di kesempatan jawab perkenalkan kuliner Palembangnya gitu. Iya, nah, sekarang Anda jadi dutanya. Ngomong gitu Iya. kan. Nah, lebih bagus kan kepalangan dia viewernya banyak, kemudian apa Cuma namanya? memang kita tidak bisa menampik ya, kan banyak sekali opsi-opsi yang lain dalam merespon. Ya tentu kita menghormati semua itu. Ini kalau masalah itu masalah banyak faktor ya. Sementara kita membangun image, orang menjatuhkan image. Itu kejadiannya sama tanggal 19 Maret pas aku FGD di Disbudpar Sumsel, itu kejadian di BKB. Nah, kaitan dengan era digital tadi ini melestarikan khas. Kita mau lebaran Asik. atau bicara kue lebaran. Lewatnya lebaran depan rumah. Nah, lewat. Kira-kira lebaran ini yang masuk dalam hasil penelitian atau FGD itu yang tercatat di sana Iya. kue apa baik. Iya. Jadi kan tadi kan kita bagi ya, kalau berdasarkan
penelitian saya ini kita bagi menjadi klasifikasinya masuk di kudapan ringan, apakah kudapan berat, ataukah makanan utama, ataukah minuman. Mungkin Berarti kue basah. ada kue basah tuh masuk di kudapan Kategori ya? ringan manis. Oh, itu ya. Kalau kudapan ringan manis itu kan bolu 8 jam tuh wajib ada ya. Wajib. 8 jam, maksuba, Ya. ketan. Itu Nah, yang wajib. wajib 3 ekor tuh. Kalau sanja ke wong Palembang 3 itu ada. Harus ada tuh 8 3 jam, ekor. masubah, engkak Engkak ketan. ketan. Oke. Ya, terus Kalau yang dimasakkan tentu lontong atau kupat tadi kita ngobrol Kupat, kan. Nah, lauknya apa tergantung ekonomi masing-masing keluarga. Masing-masing. Nah, ada ayam opor. Iya. Nah, itu juga masuk juga tuh. Masuk. Kalau daging ya direndang. Sorry, di Malbi. Malbi, manis. Malbi Iya. ya. Memang rendang kadang kita bikin masak juga Iya, tapi meli itu. itu tidak masuk di kuliner asli Iya, Palembang, iya. tidak masuk. Mohon maaf ya. Ya, Kita ya. berlaku. Iya, artinya ada malbi, ada pentul. Pentol ada pentol daging, sapi atau pentol iwa ya. Satiwa ada. Sate iwa ada lagi, itu Nah. dalam bentuk cak brengkes tuh Iya, ada juga. itu untuk Jadi kaitan dengan tuh. aku memang selama bikin penelitian ini juga sambil belajar sih mendeskripsikan bahannya apa yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, alhamdulillah nah. Makanya orang bilang pinter nih Bu Nita nih nyari judul disertasi katanya. Macam sambil belajar. Sambil makan pula. Sambil makan pula ya deh. Iya. Oke, jadi kalau kue dan snack ya kue satu. Nah, Kue satu, ya kue satu baik dari yang kacang hijau, apa yang kue satu sagu. sagon. Ada sagon? Beda lagi. Iya, ada enggak sagon? Ada sagon, ada sagon biasa, ada Iya. sagon gulung ada di Iya, sini. cuma enggak boleh sih kok makan sagon Iya. sambil ngomong. Muncrat. Muncrat. Sama sambal-sambalnya ya sambal goreng kan. Sambal Iya. goreng ini bukan sambal yang digoreng. Iya, namanya Ya, baik. Namanya sambal goreng Iya. tapi Kacang ya, kacang panjang ya. Buncis. Buncis. Buncis sama ati rempelo ya. Iya, betul. Itu sedap tuh. Kalau kemplang itu juga sebagai pelengkap dari kuliner Kayak gitu. lebaran. Sambal ada. cengeng masuk sih. Masuk. Sambal cengeng. Macam-macam sambal ini ada sekitar 16. Sambal mbem gitu. Diawali dari sambal peri atau sambal tigo. Oke, Apa sambal tigo? Sambal tigo. Iya. Apa cek sambal tigo cek? Sambal tigo. Nah, jelaskan dulu. Aku jangan. Sambal tigo itu adalah sambal yang berasal dari 3 bahan, ya. Itulah cabe, garam, sama calo. Ya, betul. Itu Sambal bahasa tigo. kerennya sudah itu. Uya, cabai. Oke. Sama yang paling penting sih diingatkan sama Mang Amin itu, Nita kalau misalnya kau bikin nama-nama makanan ini, pakailah bahasa Palembang. Jadi awalnya kan aku pertama menuliskan pempek telur besar, langsung disalahinnya. Jangan katanya pempek telok besar. Oh. Jangan menggunakan bahasa Indonesia. Ya, Biar ya. kita mensosialisasi juga bahasa Palembang. Telur besar. Ya, saya ada telur kecil masalahnya. Serikaya kan? Bukan katanya. Apa coba? Sekayo. Sekayo. Ya. Ya, sekayo ya. Sama, betul. Sama cak kita ngomong coklat. Iya, sama Cak. Es kacang merah. Iya, Abang. Es kacang abang Iya, katanya. Jangan betul. es kacang merah. Biar Iya. kita juga mensosialisasikan bahasa Palembang. Karena ketika aku juga main ke rumahnya dia lagi bikin buku tentang bahasa Palembang yang jadi kemuatan lokal untuk anak-anak SD. Oh, berarti dia lah mengembangkan itu. Iya, makanya kita juga sebagai Dulu mengamin muat tanjak. Iya, memang wajib di aspirasi memang memang kita suka itu. Iya, jadi kaitan dengan apa yang ditemukan ini rupanya melek mata ya. Melek mata tentang Palembang. Bahwa kayo. Banggalah dengan orang Palembang. Jadi besar kecil dari Palembang sini ya. Iya, kulinerin kayo. Kulinernya sangat kaya. Dan itu kalau yang belum muncul lagi dibuat lagi, dijual lagi, banyak peminatnya Mas. Nah, mudah-mudahan kaget kalau misalnya ini sudah jadi, kan bisa disosialisasi ke adalah momen untuk mengaktifkan kembali kuliner yang sudah kita anggap tidak aktif lagi, seperti yang tadi aku sebutkan ya. Kayak bahak-bahak. Apa bahak-bahak? Udah tahu. Aku sempat bertanya dengan Mardo ini dari Palembang Harum. Oh, bahak-bahak itu makanan dari ketika Sultan masih di Maluku gitu. Itu sejenis kayak adonan pempek tapi ketika dimasak itu dilebar ke di teflon, itu bahak-bahak. Oh, rasanya pempek. Rasanya mirip-mirip cak pempek. Oke, berarti dari dong iwak juga deh. Entah lebih dominan ke terigunya cak itu. Oh iya. Itu banyak nih yang dinamakan. Aku baru tahu bahak-bahak. Taunya tertawa be bahak. Iya nih namanya lucu-lucu, Cek. Tapi ada juga yang aku bingung gitu kan. Oke. Kuliner yang mungkin kita pikir itu dari Jawa, tapi itu juga diakui sebagai kuliner Palembang. Ya. Mungkin ada yang baru enggak dengar di awal tadi kan. Iya. Kita lah bahas kue lebaran kan. Iya. Ulang lagi juga enggak apa-apa. Iya, balen.
Balen lagi. Jadi kue 8 jam, Kue 8 jam, Iya. maksuba sama Iya. engkak ketan. Cuma juga perlu dipahami, ngapa sih harus maksuba Tapi atau sekarang banyak kojo. ya, koja juga masuk. Masuk juga ya. Masuk juga. Oh, lemak. Kalau soal makan ini pacak ngomong kalau ngomongin lemak tuh lah. 8 jam sama maksuba itu adalah simbol kita menghormati tamu. 8 jam. Sampai sama maksuba. Karena Simbol untuk bisa masak itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Iya. Nah, itu juga simbol kehormatan untuk tamu kita. Sama apa namanya? Maksuba itu ada simbol banyak sekali lapisan, itu kayak kehidupan yang perlu dengan lapisan keberkahan. Wih, begitu. filosofinya. Namun pempek pempek apa? simbol kebersamaan. Ngapo? Nah, kebersamaan. Iya. Jadi makan pempek itu tidak lemak mendewean. Iya. Harus bareng-bareng berpecah berbutan. Sama pempek dan cuko itu adalah simbol keseimbangan hidup. Wih. Jadi makan pempek ini harus bercuko. Iya. Dari rasanya yang lemak iwaknya segar sama yang cuko pedas Pedas mantap itu. ya. Iya. Jadi saling melengkapi keseimbangan tadi. Cuma jangan makan pempek mertua lewat dak noleh. Banyak emang itu. Saking Saking lemak lemaknya ngirup makan kan ngirup juga. mertua lewat. Iya. Wih. Artinya bahwa saking nikmatnya. Nah, tadi filosofinya sudah ada kalau tertanam kalau dengan adanya. Itu apa namanya? Ada lagi tak? Oh iya, jadi memang kalau kita bertamu dengan Palembang ini 2 ikut itu wajib pasti ketemu penghormatan tadi. Yo. Karena 8 jam itu kurang tak boleh, lebih tak boleh. Iya, bener. Masaknya. Pasnya Asa harus 8 kurang jam. dia tak mateng, asa lebih dia mutung. Benernya. Iya, artinya kesabaran ya. Iya. Kesabaran dan itu kadang-kadang juga membuat tamu juga merasa terhormat lah ya datang dia. Karena udah gampang, tapi juga ada unsur modernisasi sekarang ya. Apa namanya, dengan munculnya pempek frozen atau juga tentang apa namanya level cuko yang diseimbangkan dengan ada yang pedas tidak pedas, atau dengan bentuk apa namanya arisan lebaran itu juga bentuk kita apa kreativitas kuliner Palembang tapi yang masih bisa dianulir gitu, masih bisa diterima. Nah, asal dia tetap menghormati resep resepnya utamanya. utama. Nah, sekarang dengan adanya FGD ini berarti sudah Ya. terserap semua, diinventarisir, Bener. kemudian membaca Alhamdulillah. polanya. Kira-kira pengennya apa lagi untuk upaya melestarikannya? Ya tentu setelah didapat hasilnya ya disosialisasikan. Jangan cuman ada di perpustakaan beda Iya, Waduh, literasi, di Mbak. literasi. Entah kaki ada semacam kegiatan sosialisasi, pelatihan, entah itu ke sekolah-sekolah, ya tergantung ya kita nak kerjasama dengan siapa. Nah, ini ide bagus ini. Jadi kakek sudah selesai anunya, Iya. pernah disertasi lain sebagainya, bisa join ke pariwisata, kemudian juga para pelaku UMKM. Itu sudah diinventaris juga pelaku UMKM yang ada di sini Palembang banyak enggak? Secara yang besar ya. Harusnya banyak, cuman memang kan kemarin karena waktunya terbatas, pokoknya yang dicari adalah UMKM yang benar-benar menjual tentang kuliner Palembang. Yang untuk bisa, kan tidak harus seluruhnya diwawancari ya, jadi Iya. kita mengambil perwakilan-perwakilannya sekiranya bisa menjawab itu sudah masuk. Tadi yang sebenarnya aku ngomong untuk yang masakan aku ngambilnya ke Sarinande, Iya, iya. untuk yang kue-kue ke Palembang Harum. Iya, Kebetulan di situ. Iya, artinya sudah melangkah ke sana untuk upaya melestarikan kulinernya Palembang. Iya, Nah, kemudian tidak diteliti juga data berapa banyak orang luar merespon dengan kuliner kita. Untuk masalah respon ini nanti kita akan melihat di apa namanya di Instagram tadi. Jadi kan judul besar itu kan tentang budaya jelajah kuliner. Oke. Jadi yang namanya dua budaya langsung yang sekarang kita ketemu atau budaya kaget ini diposting di mana YouTube misalnya kan agak berbeda. Ya. Kan waktu itu tidak ketemu dengan kita langsung, tidak tahu misalnya aku datang pagi-pagi misalnya itu kan, Iya, tidak tahu. Pokoknya taunya itu sudah ada format di posting, nah, itu akan terlihat. Jadi cara melihatnya adalah dengan komentar-komentar yang ada di postingan tersebut. Oke, semakin Makanya banyak tadi- komen, semakin makanya bagus. tadi aku bilang tentang keviralan tadi, misalnya kayak tadi model di Nagaswida kan, ternyata yang komen sampai ribuan tuh, bahkan yang nge-share itu sampai ribuan juga. Wih, Nah, keren. jadi orang Palembang itu ternyata tertarik dengan hal-hal yang viral-viral tuh yang aneh-aneh kayak gitu. Jadi melihat insight-nya ya. Makanya tadi kenapa yang itu bisa viral ya mungkin aneh gitu kan, di mana wong biasanya antri tertib katanya, dia muncul kan hilang gitu kan, padahal ternyata wong Palembang kan tidak seluruh Indonesia itu ya Sebelum aku di ujung tadi kalau makanan kering tadi Palembang apa ya? Kue atau snack. Iya. Oh. Selain kue satu, Kue satu. sagon, apa lagi yang masih ditemukan? Apa tadi? Kue
Kuping kancil. Kuping kancil. Lidah bisa kucing enggak? Lidah kucing. Lidah kucing ada kate. Oh, DTL. Oh. Nah, lah jarang. Rentak masuk. Rentak masih. Bangkit sagu masuk. Masih bangkit, Iya. masih ada tuh. Itu yang kue-kue keringnya. Mungkin kalau misalnya kue-kue basahnya masih banyak juga ini. Iya, artinya apa namanya? Gelok tuh berisi kalau. Lempok ya, lempok masuk. Tapi kalau Dodol Palembang ada. nastar tidak masuk. Oh ya, nastar bukan buatan kita Iya, itu. nastar tak masuk. Itu beli itu. Kastengel beli itu. Tapi kue jando berais masuk. Nah, jando berais itu. Ngapa lah ada anunya nih? Padahal dari nama be keren tuh untuk memviralkannya. Ketan warna-warni ya. Oke. Itu jando berais. Iya. Masuk Nah, juga. lagi ada pesan-pesan dari apa? Kalau di S3 nih dosen pembimbingnya misalnya apa yang pengen dia minta tuntutannya dengan penelitian ini? Ya, yang jelas harus sesuai dengan perencanaan kemarin kan. Jadi kita udah sudah seimpro nih. Kalau di Unpad tuh namanya SUR, Sidang Usulan Riset. Itu sudah dilakukan di November 2024 kemarin. Kalau sini. Jadi ada 4 pertanyaan. Jadi 4 pertanyaan penelitian itu akan dijabarkan nanti di tiap babnya gitu kan. Muncul. Jadi pertanyaan itu psikobab dewe. Nah, makanya tadi aku bilang pertama tentang strategi Foodgram dalam mempromosikan, kemudian tentang interaksi antara follower sama pemilik, kemudian juga perbedaan antara konten endorse sama konten yang real, baru terakhir tentang konstruksi budaya jelajah kuliner secara keseluruhan di Kota Palembang. Ya, itu nanti goal ya. Itu harus terjawab semua. Iya dong, namanya penelitian tuh harus menjawab permasalahan gitu. Iya, diangkat permasalahan baru bisa menjawab, dan itu mudah-mudahan memuaskan daripada tim penguji. Amin ya rabbal Penguji. alamin. Jadi targetnya kapan selesai? Ya Allah, ini pertanyaan yang selalu Iya, ditanya oleh karena kawan ini menambah motivasi. Nah, kira-kira. semoga secepatnya. Sekarang saya statusnya dosen tubel nih, dosen tugas belajar, dikasih waktu sama L2 Dikti itu selama 3 tahun. Jadi kita udah mulai dari tahun kemarin, ya mudah-mudahan waktu 3 tahun ini bisa tergunakan dengan sangat baik. Kalau untuk dokter 3 tahun cepat atau lambat? Cepat. Oh iya, kalau dokter. Ada sedikit sebelum kita tutup, apa yang ingin sampaikan? Oke. Dalam upaya ini ya melestarikan ataupun makanan khasin ya. Iya. Oke, silakan. Saya berharap kuliner Palembang ini akan terus kita masak, kemudian kita sajikan, dan kita ceritakan juga kepada anak cucu kita agar bisa terus dilestarikan. Oke. Seperti itu. Oke ya. Dan jadi pemirsa, kalau Sanjo nikmati dari awal kue 8 jam itu sampai perlahan-lahan dia masuk sampai ke nikmatnya luar biasa. Di situ ada gula, ada susu, semuanya terasa di situ ya. Ada telur ya. Ada telur, sama cak mak subah, sama baik. Nikmatilah setiap detik Anda menikmati makanan khas Palembang ini ya. Lebaran, umumnya di Lebaran munculnya. Ya, kalau tidak Lebaran kita susah Setahun bercarian, sekali. paling Iya. dalam bentuk slice ya. Bener. Potongan-potongan ada yang jualan, cuma kan beda. Ayo, terima kasih. Aku nih panjang nih, Sumarni Bayu Anita. Ya, apa Nita lebih lengkap, lebih lemak manggilnya. Iya, Nita. Iya, ya. Bicara mengenai kue khas Lebaran Kota Palembang. Yang pasti banyak makanan Palembang ini. Tinggal kita mengeksplornya. Kemudian tinggal mencari tempat uang berjualannya. Mudah-mudahan kita bagian dari itu. Dan mudah-mudahan dengan penelitian Nita ini juga akan membuka kembali yang selama ini terpendam, lama tidak digawikan, muncul lagi untuk peluang usaha. Terima kasih ya Nita. Sama-sama. Dan pemirsa, inilah jumpa kita dalam Cuko, cerita untuk kaula muda, menginspirasi untuk anak muda. Banyak peluang-peluang kuliner ini bisa untuk digeluti. Mudah-mudahan prospeknya bagus ya. Itu ya. Terima kasih dan Cik Ridwan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.